Oke, share screen. Oke, kita coba bahas ini ya. Tadi Anda coba dulu, kita coba bahas. Anda sudah coba kerjaan kan? Sudah ya. Kita coba bahas. Oke. Jadi bentuknya ini kalau yang tunggalnya AN kali X pangkat N. Tapi karena X di sini adalah N-1/4, kita namakan Z. Ya. Z itu adalah fungsi X, tapi lebih dari X itu maksudnya. Bukan X ya. Tidak sama dengan X, berarti Z lain dari X. Ya. Oleh karena itu, setelah kita dapat AN-nya, AN-nya boleh diketahui, sorry. AN-nya adalah sama dengan 1/N⁻3, maka AN+1 berapa? 1/N+1/3. Berarti ini 1 per, yang tadi ya, 1/331 apa? N⁻3 ditambah 3. N kuadrat ditambah 3N+1 ya. Nah, kita cari jari-jari konvergensi ya, dikata konvergen ya. Konvergensi. Ya, jadi konvergensi ada yang pakai R, ada yang pakai rho. Ya, lambangnya ini hati-hati kalau rho ini di fisika namanya apa? Massa jenis, betul. R itu jari-jari ya. Jadi ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari agam mutlak. Kan dia jari tidak boleh negatif. Ya, ini harus dikasih agam mutlak. Dari AN per AN+1. Jadi sama dengan limit N menuju tak hingga dari AN-nya adalah 1/N⁻3 per AN+1-nya adalah 1/N⁻3 tambah 3N kuadrat tambah 3N+1. Sehingga ini sama dengan, ya, rho-nya sama dengan apa? Limit N menuju tak hingga. Ini kalau dibagi dibalik, ini kali ke atas ya enak. Halo, tahu nggak maksudnya? Artinya ini 1/N⁻3 dikali N⁻3 ditambah 3N kuadrat tambah 3N+1 per 1. Betul nggak gitu? Kalau dibagi kan yang penyebutnya terbalik. Enak. Penyebutnya ini kan jadi terbalik. Benar kan? Sehingga kalau kita kalikan, jadi apa? Jadi konvergensinya adalah N⁻3 tambah 3N kuadrat tambah 3N+1 dibagi dengan N⁻3. Ya. Nah, N⁻ berapa tertinggi? Ya, tertingginya adalah N⁻3. Sehingga ini hasilnya sama dengan apa? Limit N menuju tak hingga dari koefisien dari N⁻3 1, penyebut satu ini dalam lintas ya, alias tol. Sehingga rho-nya adalah 1/1, 1. Sudah jelas sampai sini? Nah, setelah dapat ini, apa syarat dari deret konvergen? Ini tadi. Ini lain lagi ya. Tadi. Ini kok tulisnya di mana tadi? Ini ya. Kurang lama nih. Oke. Nah, syarat deret
Konvergen apa? Deret konvergen. Dan singkat konvergen. Apa syarat deret konvergen? Harga mutlak Z kecil dari rho. Berarti harga mutlak Z itu fungsi X-nya. Kecil dari 1. Ini jalan lintasnya apa? Z serta antara apa? Negatif 1 dan positif 1. Z-nya apa? Jadi Z-nya adalah X kurang ini. X kurang 1/4 ya. X kurang 1/4 antara -1 dan +1. Supaya seperempatnya ini jadi 1 dikali berapa sih? Dikali 4. Berarti ini kali 4 -4. Ini kali 4 hilang penyebutnya. 1 kali 4, 4. Supaya -1 hilang, diapakan? Ditambah 1. Sekali tambah 1, semua tambah 1. Adil kan? Ini tambah 1, kirinya kanan juga 4 ditambah 1. Hasilnya apa? Ini -1 tambah 1 jadi 0. Atau maka tinggal apa? Tinggal X. Nah. Jadi X terletak antara -4 tambah 1 berapa? -3. 4 tambah 1, 5. Benar nggak banyak? Antara -3 dan 5. Ini adalah syarat konvergen ya. Syarat konvergen. Tetapi nanti belum kita periksa di titik X sama -3 apakah masuk konvergen atau divergen. 5 juga masuk konvergen atau divergen ya. Nah, kemudian syarat dari divergen apa? Syarat deret divergen. Sebetulnya syaratnya ya harga mutlak Z besar nol, tapi jalan dari panjang. Oleh karena itu jalan yang terpendek adalah menggunakan gambar. Saya gunakan gambar aja. Ini -3 dan 5 lebih cepat ya. Kalau kita gunakan harga mutlak Z besar dari rho bisa sih, tapi jalannya jadi panjang. Nah, supaya pendek ini kita karena kita sudah tahu -3 antara -3 dan 5 adalah konvergen, maka di luar itu adalah divergen. Di luar ini adalah yang warna hijau ya. Ini adalah divergen. Ya. Divergen. Nah, divergen ini artinya apa di sini? Apa artinya sebelah kiri dari -3? X lebih kecil dari -3 enggak? Apa artinya X di sebelah kanan dari 5? X lebih besar dari 5 enggak? Di sini atau Anda pakai lambang V. Atau kalau dibalik dan. Ini kan materi diskrit. Dan atau. Dan itu apa? Hubungan seri atau itu hubungan paralel ya, di rangkaian arus listrik. Oke ya. Ini adalah syarat dari divergen. Langsung kan pendek. Kalau Anda pakai agam muter Z besar itu coba hitung panjang. Sama hasilnya sama juga ya. Tapi jadi panjang jalannya. Baik, lepas ini. Nah, sekarang di titik -3 X sama dengan -3 dan X sama dengan 5, apakah masuk konvergenkah atau divergenkah? Nah, kita masukkan ke dalam deret kuasa ya atau power seriesnya. Kita masukkan. Kita masukkan ya. X sama dengan -3, kita masukkan ke dalam deret kuasanya. Yaitu apa tadi? 1/n⁻³ kali X kurang 1/4 pangkat N. Coba masukkan. Sigma N dari 1 sampai tak hingga 1/n⁻³ yang kita ganti X-nya ya. X-nya kita ganti berapa? -3. -3 kurang 1/4 kurung pangkat N. Hasilnya apa? Halo? Ini -3 kurang 1 -4. -4 bagi 4 berapa? -1 pangkat N. Letak di depan kali 1/n⁻³. Deret apakah ini? Deret berseling. Ya. Deret berseling disebut juga deret apa? Berayun. Disebut juga deret apa? Berganti tanda. Bahasa Inggrisnya apa? Alternating series. Ya. Nah, ada dua syarat
Yang pertama kita ambil suku positifnya. Jadi min 1 pangkat ini kan min plus deretnya kan. Deret berganti tanda atau deret berseling atau deret berayun. Nah, suku positifnya adalah 1/n pangkat 3. Kalau saudara lihat deret ini suku ini makin lama makin kecil atau makin besar. Coba U1 1/1 pangkat 3 1. U2 1/2 pangkat 3 1/8. U3 1/2 pangkat 3 1/27. Makin lama makin kecil atau makin besar? Makin kecil. Itu disebut apa? Turun monoton. Ya. Turun monoton. Yang kedua, apakah limit UN-nya 0? Kalau ya, maka dia masuk konvergen. Ya. Kita masukkan dari UN, maka limit N menuju tak hingga dari 1/n pangkat 3 adalah limit N menuju tak hingga dari 1/, tak hingga pangkat 3 berapa? Tak hingga pangkat 3 kan tak hingga, 1/, tak hingga berapa? Adalah 0. Jadi dia turun monoton, suku ke N positifnya turun monoton, limit UN-nya 0, maka min 3 ini termasuk dalam deret atau pada deret konvergen. Ya, pada deret konvergen. Jelas ya? Nah, untuk X sama tadi kan ada 2 ya. X sama dengan X di titik X sama dengan min 3 dan satu lagi X di titik X sama dengan 5. Kita coba lagi untuk X sama dengan 5. Kurang lagi nih. X sama dengan 5 coba. Ya, kita masukkan ke dalam deret Fourier, deret kuasa atau power series apa? N dari 1 sampai tak hingga dari 1/n pangkat 3 kali X kurang 1/4 pangkat N, maka sigma dari N sama 1 sampai tak hingga 1/n pangkat 3, di mana X-nya kita ganti dengan 5. Berapa? 5 kurang 1/4 pangkat N. Hasilnya apa? Halo? 1/n pangkat 3 dari 1 pangkat N. Nah, 1 pangkat N berapa? 1 kan? Sehingga menjadilah deretnya apa nih? 1/n pangkat 3. Deret apakah ini? Deret P. Deret P disebut juga deret hiperharmonik. Hiperharmonik. Kita lihat P-nya. Berapa P-nya di sini? P-nya sama dengan 3. Bagaimana terhadap 1? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Menurut ketentuan deret P, jika P besar dari 1, maka deret konvergen. Ternyata kedua-duanya konvergen ya. Ya nak? Konvergen. Maka Anda jawab, jadi deret konvergen tadi syaratnya apa? Yang sudah kita cari, deret divergen apa? Konvergen dari X terletak antara berapa? Min 3 dan 5. Kemudian divergen X kecil dari min 3 atau ya nak? Atau X besar dari 5. Nah, kita tanya min 3 masuk apa tadi? Min 3 masuk konvergen. Tulis di daerah konvergen, min 3-nya sama dengan. Tanya lagi, X sama 5 masuk konvergen atau divergen? Konvergen juga. Di daerah konvergen sama dengan 5 ya. Itu jelas. Mengapa sama dengan? Karena dia termasuk di daerah konvergen. Tapi seandainya ini yang terakhir 5 ini divergen diisi ya. Oke ya. Ada kan contohnya? Yang ini kalau salah ini 1/n. Terus 1/n pasti ada yang 5-nya adalah divergen ya. Sudah jelas sampai sini? Halo. Oke. Saya contohkan lagi. Nih. Nah, ini saya ganti misalnya ini bukan pangkat 3 ya. Ini saya ganti pangkat 1. Pasti itu yang belakangnya itu adalah divergen ya. Oke. Atau Anda mau coba kerjakan ini? Coba mau kerjakan ini atau langsung saya terangkan? Saya terangkan aja. Waktunya takutnya tidak cukup nanti. Oke. Nah, ini
bentuk soalnya adalah sigma n dari 1 sampai tinggal dari apa? Jadi x min 7 pangkat n per n. Ini boleh tak tulis gini? Kita pisahkan seper n-nya sendiri, x min 7 pangkat n-nya sendiri. Di mana seper n ini sebagai apanya? Ini adalah an-nya. Ini apanya ini? Z-nya ya. Z adalah x min 7. Z pangkat n ya x min 7 pangkat n. Ya nah. Sehingga kita tentukan an-nya adalah seper n, maka an per 1 berapa? Seper n plus 1. Ya enggak? Halo? Baru kita cari jari-jari konvergensi. Apa? Oke, jadi konvergensi adalah rho sama dengan limit n menuju tak hingga dari an per an plus 1. Jadi limit dari apa? an-nya seper n dibagi seper n plus 1. Ya, nak? Sama nak dengan limit apa? N juta hingga dari ini dibagi ini dibalik kan? Ini seolah ini naik ke atas enggak? Yang ini dikali ke pembilangnya sehingga terjadi apa? Tahu kan? Seper n dikali n plus 1 per 1. Ya, nak? Adalah mungkin ini juga saya ini. Jadi ya, seper n bagi menjadi kali ini dibalik n plus 1 per 1. Sehingga terjadi limit n menuju 1 menuju tak hingga dari n plus 1 per n. N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? Berapa koefisien pada pembilang? 1. Di depan n ya. Di depan n penyebut 1. 1 bagi 1? 1. Kebanyakan 1 ya. Jadi konvergensinya. Oke? Berapa saat? Jelas sampai sini? Nah, ini nanti yang salah satunya konvergen, salah satunya divergen. Ya. Setelah ini barulah kita syarat deret konvergen apa? Any question so far? Sampai sini ada yang bertanya? Oke, baru kita masuk syarat deret. Ya, syarat deret konvergen. Apa syarat deret konvergen? Harga mutlak Z. Kalau X langsung harga mutlak X, tapi karena ini lebih dari X, X kurang atau apa itu, dinamakan Z. Kecil dari rho. Nah, harga mutlak Z kecil dari rho-nya 1 tadi ya. Baru kita dapat dia jadi konvergensinya. Maka Z terletak antara apa? Antara min 1 dan plus 1. Nah, Z-nya berapa tadi? X min 7 ya? X min 7. Ganti X min 7 antara min 1 dan 1. Supaya min 7-nya menjadi 0, harus dilakukan apa sini? Tambah 7. Sekali tambah 7, semuanya tambah 7. Jadi min 1 kiri tambah 7, kanan juga tambah 7. Jadi ini coret, tinggallah X antara 7,1 6, 7,1 8. Jadi syarat konvergennya adalah X antara 6 dan 8. Jelas sampai sini? Halo? Nah, kemudian untuk mencari divergennya, kita menggunakan gambar saja supaya lebih cepat ya. Tapi kalau Anda mau cari dengan syarat deret divergen, sebetulnya harga mutlak Z besar dari rho ya. Divergen itu syaratnya harga mutlak Z besar dari rho. Ini kita pakai garis belakang. Ini 6, 8 langsung kan. Antara 6 dan 8 adalah konvergen.
Maka di luar 6 dan 8 adalah divergen. Divergen. Apa artinya ini? Sebelah kiri dari 6, X kecil dari 6. Sebelah kanan dari 8, X besar 8. Ini kata atau. Ya. Jelas sampai sini? Nah, di titik X sama dengan 6 dan X sama dengan 8, kita periksa masuk konvergenkah atau divergen. Kita masukkan X sama dengan 6 dimasukkan ke dalam deret kuasanya atau power series, yaitu apa tadi? X min 7 pangkat N X min 7 pangkat N per N. Ini adalah sigma dari X-nya berapa? X-nya 6. 6 kurang 7 pangkat N per N. Hasilnya apa? 6 kurang 7 berapa? Min 1 ya. Jadi sigma N1 sampai terhingga min 1 pangkat N kali seper N. Itu nak jadi gitu. Deret apakah ini? Deret bukan P. Ini ada tanda min 1 pangkat N. Min plus, min plus, min plus. Dari P itu positif. Deret berseling. Atau deret berayun. Atau deret berganti tanda. Ya. Alternating series. Ya. Deret berseling. Berseling atau deret berayun. Atau deret berganti tanda. Atau alternating series. Nah, kita ambil suku positifnya ini. A. Suku positifnya UN berapa? Per N. Jadi tidak ada tanda plus min, plus min plus. Anda lihat pertama, suku pertama, seper 1. Suku kedua, seper 2. Suku ketiga, seper 3. Tahu itu? Naik monoton dan turun monoton. Sukunya makin lama makin kecil atau makin besar? Makin kecil, maka disebut turun monoton. Itu syarat pertama, terpenuhi. Syarat kedua, apakah limit UN-nya 0? Kalau iya, konvergen ya. Dari UN, kita lihat dari limit N menuju tak hingga dari seper N adalah limit dari N menuju tak hingga dari seper tak hingga. Berapa seper tak hingga? 0. Maka X sama dengan 6 termasuk pada deret apa? Konvergen. Jelas? Rata-rata ini konvergen ya, karena deret berseling itu umumnya konvergen. Asal memenuhi dua syarat tadi. Suku UN-nya suku positifnya, limit UN-nya 0. Nah, itu pasti konvergen. Yang kedua, kita masukkan X sama dengan 8. Ya kan? Ke antara 6 dan 8 tadi. Jadi 6 dan 8. Kita masukkan ke dalam deret kuasa atau power series. Apa? Halo? X min 7 pangkat N per N. Berapa itu? N sama dengan 1 sampai tak hingga 8 kurang 7 pangkat N per N. Sama dengan apa? 1 pangkat N per N. Anda tahu 1 pangkat N berapa? 1 pangkat N berapa? 1 per N. Ini deret apa? Nah, ini yang baru deret P. Ya. Atau deret hiperharmonik kelompoknya. Khusus sigma sampai N adalah namanya deret apa? Deret harmonik atau harmonis. Ya, deret harmonis atau harmonik. Ya. Ini kan asalnya dari deret hitung, deret aritmetik. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu dibalik. 1 itu jadi seper 1 tambah 2 itu jadi seper 2 tambah 3 itu jadi seper 3 hingga dari sigma seper N. Itu sebut deret harmonik atau harmonis. Bagian masuk kelompok deret P atau deret hiperharmonik. Berapa P-nya? P-nya sama dengan 1 enggak? Kan seper N pangkat 1. Ya enggak?
P-nya 1, maka ini adalah masuk dalam deret. Maksudnya X sama 8 ini termasuk pada deret divergen. Divergen. Ingat syaratnya deret P apa? Syarat di sini. Apa? Deret P. Deret P atau disebut deret hiper. Ya, bahasa Inggrisnya Y sini ya, Y. Hiper harmonik. Ini bahasa Indonesia. Di Indonesia kan. Deret hiperharmonik yaitu sigma N dari 1 sampai tak hingga dari 1 N pangkat P. Nah, P-nya ini yang dimasalahkan. Jika P kecil dari 1, deret divergen. Sama dengan 1, divergen juga. Jika P besar dari 1, maka deret konvergen. Ini syaratnya itu kan. Jadi banyak deret P dan deret berayun atau berseling tadi banyak dipakai di deret kuasa, betul enggak? Di titik X-nya itu, ya. Jadi di sini ternyata dia 1/n itu P-nya 1, berarti deret divergen. Kan deret P menyatakan sama dengan 1, deret divergen. Kecil dari 1 juga divergen. Besar dari 1 baru konvergen. Ya kan? Nah, setelah dapat ini, baru kita jawab. Jadi, itu. Deret konvergen. Apa syaratnya sih? Deret divergen. Jadi, konvergen antara 6 dan 8. Divergen X kecil dari 6 atau X besar dari 8. Sekarang dari 8. Tanya di 6. 6 mana 6 tadi ini? 6. 6 X sama dengan 6 termasuk pada deret apa? Konvergen ya? Berarti di daerah konvergen, ini konvergen. Mana? Kok kita balik ini? Oh, ini syarat P, sorry. Ini sini tadi. Di konvergen 6 sama dengan, ya kan? 6 masuk konvergen. Tetapi 8 masuk apa? Divergen. Di daerah divergen masuknya sama dengannya. Tahu bedanya? Ya. Jadi tidak selalu di konvergen dua-duanya atau ya divergen dua-dua nggak mungkin juga karena yang umumnya deret berseling itu adalah konvergen umum. Tetapi yang belakangnya tergantung deret P-nya. Kalau deret P itu bisa divergen. Nah, ini 8-nya masuk divergen. Sudah jelas sekarang? Sama dengannya tidak dua-duanya pada konvergen. 6 masuk konvergen, 8 masuk divergen. Sudah jelas sampai sini? Oke, yang lain? Halo? Ryan, udah ngerti belum? Buktikan ujian ya. Jangan ngomong ngerti. Jadi harus buktikan ya. Anda kalau itu konsentrasi benar-benar. Anda itu monitornya itu apa tuh? Hah? PPT-nya mana? Oke. Baik. Sampai sini jelas? Halo? Saya tambah 1 ada. Oh, mana tadi? Oh, ini. Sekarang saya kasih Anda tantangan lagi 1. Tapi ini masuk 4 kriteria tes. Nih. Ayo. Uji kekonvergensian dari sama tanya apakah deret ini konvergen atau divergen? Sigma 2 pangkat N per N faktorial. Ayo. Belum pernah kan pakai N faktorial? Oh, betul. Hari Jumat itu ya? Ya, oke. Ada, ya mungkin Jumat itu saya terangkan. Oke. Coba kerjakan dulu. Ayo. Anda pakai tes apa?
Rasio, betul. Tes atau uji ya. Tes rasio atau uji rasio. Ya. Nah, UN-nya itu nanti UN plus satunya hati-hati. N plus 1 faktorial apa? Harus tahu faktorialnya. Berarti di sini ini UN-nya ya. UN-nya ini berarti UN-nya adalah 2 pangkat N ke N faktorial. UN per satunya berapa? Berapa UN per satunya? 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Nah ini hati-hati N plus 1 faktorial. Kalau 2 pangkat N plus 1 kan biasa kan? Apa tuh? 2 pangkat N dikali 2 pangkat 1. Ya enggak? Pangkat 1 enggak ditulis ya. N per 1 faktorial apa? Ya, N plus 1 dikali N faktorial. Ini enggak? 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 faktorial. Jadi N per 1-nya itu yang 5. 4 itu adalah N-nya. Ya. Jelas ya? Apanya? Kalau kecil dari 1, kecil dari 1, jangan kata kurang nih. Kecil dari 1, maka konvergen, besar dari 1 divergen, sama dengan 1. Ah, lihat tuh, dituju di pihak besar divergen, dituju pihak kecil, tes rasio gagal pakai tes rabel. Ya. Ayo. Sudah dapat saudara Kensi, saya tahu. Anda ingat juga ya, deret binomial itu memang nama masuk bahan kita ya. Sebetulnya deret binomial itu bisa diselesaikan dengan deret Max-Laurin, tapi deret Max-Laurin itu kan terjadi suku tidak nol, suku nol, tidak nol, suku nol. Begitu kan? Suku nol itu menyebabkan sukunya hilang. Padahal kalau kita pakai deret binomial, tidak ada suku tidak ada suku nolnya kan? Langsung suku tidak nolnya. Benar nggak? Ya. Mungkin sebentar selesai ini kita coba bahas juga itu. Itu penting juga ya. Supaya Anda tahu, kan saya sudah kirim ke Anda juga ya. Machine learning itu isinya matematik semua. Dikirim dari saudara Gilbun nih orang yang semester 3, tapi dia CSP, Computer Science Program. Jadi, dan senang matematik. Ya, senang tamu saya juga. Ya. Saya lihat dia menguasai ya. Dia apa yang PPT yang dia pelajari di semester 3 tentang machine learning, di dalamnya ada apa ANN, artificial neural network, sebagainya, itu kadang-kadang di PowerPoint itu lompat. Ini jadi ini turunkan. Turunan parsial, dia pakai tadi cerita saya turunan parsial pakai. Jadi ini bisa apa jabarkan yang di PPT itu tidak lengkap, dia lengkapkan semua. Itu langka ya. Menurut saya selama ini saya jarang ketemu mahasiswa yang semester 3. Saya nggak pernah ngajar saudara Willy-nya, ya Willy Bun namanya. Tapi dia termasuk anak yang suka lihat mungkin yang saya ngajar di YouTube itu saya upload ke YouTube dipelajari terus ya, rajin nih. Dan memang dia menyenangi kalkulus. Maka tadi saya kasih dia kalkulus lanjut ya, buku. Ya. Hah? Apa ya? Ya,
B26 tuh. Binusian 26 tuh. 2026 tuh. CSP. Hah? P itu program. Computer Science program. Jadi yang umum, Computer Science yang umum. Kan ada MAT, Mobile Application Technology. Ada GAT, Game. Ada Cyber Security. Ada Data Science. Sekarang tambah lagi AI, Artificial Intelligence. Baru lagi AI itu. Nah, orang AI ini menurut saya ini harus orang matematik harus. Kalau saya enggak tahu ya. Ini mereka enggak dapat K+2 loh. Evan K+ enggak dapat ya. AI. Sama semua CS enggak dapat. Enggak dapat. Nah, bagaimana tuh nanti? Harus dievaluasi lagi tuh, tahu sih. Saya lihat AI itu isinya itu gradient vector. Gradient vector tuh turunan parsial banyak. Nah, bagaimana mereka nanti itu? Bingung sih. Ya itulah. Nanti persoalan nanti deh. Oke, kita selesaiin dulu. Nanti saya apa ya? Oke. Anda udah baca belum? Saya udah kirim ke Anda, udah baca ya? Machine Learning? E-booknya itu, e-booknya saya kirim dulu. Di atas sekali, mungkin matematik fundamental. Tuh, kasih jelaskan tuh. Aduh. Oke, kita lihat ya. Langkah pertama apa? Kita cari dulu jari-jari. Kok jari? Itu dari kuasa. Sorry. Itu dari kuasa kok jari konvergensi. Tes rasio. Tes atau uji rasio. Ngawur gitu. Jadi apa? Limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Adalah limit dari N menuju tak hingga dari apa? 2 pangkat N kali 2 per ya, N plus 1 kali N faktorial per 2 pangkat N per N faktorial. Nah, ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari 2 pangkat N kali 2 per N plus 1 kali N faktorial dibalik N faktorial per 2 pangkat N. Apa yang dicoret? 2 pangkat N dicoret, N faktorial juga dicoret. Enak. Maka tinggal apa? Tinggallah limit N menuju tak hingga dari 2 per N plus 1. Nah, Anda lihat di atas tidak ada N kan? Berarti kalau di atas tidak ada N, itu artinya apa tuh? 0 kali N enggak? Ya, Anda mau tulis 0 boleh ya. Boleh ditulis begini, 0 kali N ditambah 2. Supaya tanya N pangkat berapa tertinggi, N pangkat 1. Ya enggak? Nah, baru Anda ambil koefisien N pembilang dan penyebut, harus ada dua-duanya. Maka koefisien pada pembilang 0, penyebut 1. Ya enggak? 0 bagi 1, 0. 0 ini bagaimana terhadap 1? Lebih kecil. Kalau lebih kecil, deret konvergen. Iya. Ya, konvergen. Oke? Sudah jelas ya? Oke. Nah, sekarang ini belum pernah coba lagi berikutnya tentang direct binomial soalnya ya. Selama ini kan cuma arkusin dan arkus tangan. Betul nggak? Sekarang saya kasih Anda. Oh, ini mau catat dulu ya. Silakan. Sudah? Yang lain? Sudah belum? Oh, belum, itu belum kan. Oh, sudah. Kalau sudah, uraikan. Uraikan fungsi X sama dengan ln dari X plus 1.
Ya learn M plus 1 tuh jadi apa? Direct sin kan X. Nah, dulu Anda pakai Max Laurin. Pakai Max Laurin bisa juga, bisa. Tapi ini lebih cepat dengan menggunakan direct apa? Binomial. Nah, langkah pertama apa? Coba Anda turunkan nih. Ini Anda turunkan. Len U tunannya apa? Seper U kali U aksen. Enak. Seper U kali U aksen. Seper X plus 1 kali X plus 1 aksen. Sebetulnya itu kali U aksen itu yang model chain rule sebetulnya ya. Anda pakai apa? Model chain rule itu sama. Uraikan nih. Masih ingat? Itu di luar silabus sih ya, bahwa deret binomial tidak diajarkan ya, tapi saya ajarkan Anda supaya tahu ya. Ini menghindar suku-suku nol pada deret Max-Laurin sebetulnya. Karena asalnya usul deret binomial itu asal usul memakai deret Max-Laurin ya. Jadi prinsipnya len E plus 1 kita turunkan jadi apa? Diferensialkan. Hasilnya apa? Seper U kali U aksen. Itu enggak? Nah, aksen ini apa nih? X turunannya 0. Sorry. X turunannya 0. X turunannya 0. X turunannya 1. X turunannya 1. 1 turunannya 0. Itu enggak? X turunannya 1. 1 turunannya 0. Kan ini kan? Berarti ini hasilnya apa? 1. Betul enggak? X turunannya 1. 1 turunannya 0. Berarti 1 nilainya kan? Berarti tinggal apa? Berarti ini tinggal seper X plus 1. X plus 1 naik ke atas jadi apa? X plus 1 pangkat min 1 enggak? Terus ini boleh dibalik kan? X plus 1 sama enggak 1 tambah X? Pangkat min 1. Min 1 itu apanya? Alfanya. Gitu. Ini ceritanya dibalik deh ya. Harus dibalik. Jadi bagaimana mendapatkan learn X plus 1 itu? Oke ya. Nah, kita punya deret binomial apa? B itu 2 deh ya kan? Binomial apa rumusnya? Fungsi bentuk fungsinya adalah 1 ditambah X kurung pangkat alfa adalah 1 ditambah alfa per 1 faktorial kali E pangkat 1 ditambah alfa kali alfa min 1 per 2 faktorial kali X kuadrat ditambah alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2 per 3 faktorial kali X pangkat 3 dan seterusnya. Ya, ya kan? Ini diturunkan dari asal usulnya diturunkan dari deret Max-Laurin ya. Masih ingat enggak? Nah, setelah Anda menemukan alfanya pangkatnya adalah min 1, semua alfa diganti min 1. Semua alfa diganti min 1. Ya. Ini enggak masuk ujian ya. Ini enggak masuk, tetapi saya ajarkan supaya Anda ilmunya ya. Nah, setelah Anda baca nanti yang di e-book dari apa? Machine learning, baru Anda lihat betapa banyak matematik yang berperan di sana. Jadi matematik tidak boleh dipandang sebelah mata ya, atau dianggap enteng gitu ya. Pegang peranan.
Ternyata mesin learning itu isinya yang matematik, kalkulus, aljabar linear, bukan kalkulus saja, kalkulus, aljabar linear, Evan kalkulus. Nah nanti Anda sama saya itu Evan kalkulus 1 ya. Kalau Evan kalkulus 2 sama dosen lain nanti. Ya. Oke. Nah, karena alfanya min 1, tanya lagi ya. Tadi apa? Sampai sini? Sudah jelas sampai sini? Finish? Sudah selesai? Yang sampai sini? Oke. Oh, belum? Sudah. Kalau sudah, saya tanya lagi ya. Menurut deret, supaya nampak deret binomialnya tadi, ya, karena di halaman break yang sebelumnya, jadi 1 ditambah X pangkat alfa adalah 1 ditambah, ini 11 1, alfanya 1 buah per 1 faktorial pangkat 1. Sebab 2 apa? Alfa kali alfa min 1 ya, per 2 faktorial dikali X kuadrat serba 3 alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2 per 3 faktorial kali X pangkat 3 dan seterusnya. Ya, 4 berarti alfa kali alfa min 1 ke alfa min 2 kali alfa min 3 per 4 faktorial kali X pangkat 4 dan seterusnya. Sama ya. Jadi alfanya kita ganti min 1 ya. Tadi kan kita temukan alfanya min 1. Kita ganti ya. Alfanya sama dengan min 1. Maka 1 tambah X pangkat min 1 adalah 1 ditambah, nah alfa ganti min 1. Min 1 per 1 faktorial 1 ya. Kali X ditambah min 1 kali min 1 kurang 1 per 2 kali 1 kan. 2 faktorial 2 kali 1 X kuadrat ditambah alfanya min 1 kali alfanya min 1 kurang 1 alfa min 2 ya, min 1 kurang 2 per 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kemudian pangkat min 1 ini sama enggak? Seper 1 tambah X. Halo? Sama? Sama dengan 1. Ini hasilnya apa? Min 1X. Ya enggak? Ini apa nih? Ini min 2 ya. Min 1 kali min 2 plus 2 ya. Nah, kita tulis dulu. Plus 2 per 2 kali 1 kali X kuadrat. 2-nya boleh coret? Boleh coret ya. Oke. Terus ditambah ini min 1 kali min 2 kali min 3 per 3 kali 2 kali 1 kali X pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga seper. Oh ya, 1 tambah X boleh enggak dibalik X tambah 1? Boleh kan? Sama dengan 1 min X ini 1 bagi 1 1 tinggal plus X kuadrat. Min kali min kali min ya. 2-nya coret, betul enggak? 2-nya coret, 3-nya coret, 1 ya pasti saya. Min kali min plus kali min min. Tinggal S pangkat 3 enggak? Anda lihat tanda plus min, berikutnya plus titik titik. Oke? Sampai sini jalan enggak di sini? Nah, tadi learn supaya jadi learn bagaimana? Anda integralkan, ya diintegralkan. Jadi ini integral seper X plus 1 kali dx, enak? Integral dx. Integral dari 1 dikurang X ditambah X kuadrat dikurang X pangkat 3 dan seterusnya kurung dx. Enak gitu. Ini boleh ditulis sampai sini dulu. Jelas nggak sampai sini? Halo? Ini permainan deret itu bisa diintegralkan, deret itu bisa didiferensialkan. Ya enggak? Kalau integral sin tahu apa deret sin tahu, sin diturunkan apa? Cos. Sehingga menemukan deret cosnya.
Ya. Oke. Kemudian kita ini boleh ditulis begini enggak? Integral dx per ya, integral dx per x plus 1 sama dengan apa? Nah, ini integral 1 dx berapa? X. Integral min x apa itu? Min 1/1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 enggak? Ya, integral dari min x pangkat 1 dx 1/1 tambah 1 atau ini salin dulu deh, bingung nanti. Ya, Anda bingung nanti ini. Kalau saya ini kita salin dulu ya. Integral 1 kurang x berapa? Kurang x ditambah x kuadrat dikurang x pangkat 3 dan seterusnya. Dan ini saya salin ya. Nah, ini hasilnya sama enggak? D dari x plus 1 per x plus 1. Sama enggak tuh? Dx ini sama enggak? Du. D dari penyebut. Kalau penyebutnya x plus 1, turunannya berapa nih? Coba. X turunannya 1 tambah 1 turunan 0 kurung kali dx. Hasilnya apa? 1 tambah 0, 1 kali dx. Cocok nggak pembilangnya? Sama ini? Sama ya. Oke, jadi baru ini integral 1 dx. Integral 1 dx. X ya enggak? Integral 1 dx. Ada integral 1 dx. X. Integral f pangkat 1. 1 tambah 1 setengah x 1 tambah 1 x kuadrat. Ditambah integral x kuadrat 1/2 tambah 1 1/3 x pangkat 3. Min integral x pangkat 3 1/3 tambah 1 4 1/4 x pangkat 3 tambah 1 4. Tambah dan seterusnya. Nah, ini apa nih? Integral du per u len harga mutlak u. Ya, mau ke harga mutlak atau karena tadinya tidak pakai harga mutlak ya udah. Ini berarti sama dengan x dikurang setengah x kuadrat ditambah 1/3 x pangkat 3 dikurang 1/4 x pangkat 4 dan seterusnya. Inilah deret uraian deretnya. Sudah jelas bahwa ln x plus 1 itu bisa menjadi x dikurang setengah x kuadrat ditambah 1/3 x pangkat 3 dikurang 1/4 x pangkat 4 dan ditambah dan seterusnya. Tadi yang dari ini kan dari integral 1 dx berapa, Dimas? Coba saya tulis. Integral 1 dx sama dengan integral dx enggak? Berapa? Tahu? Nah, integral x pangkat n dx adalah 1/n plus 1 x pangkat n plus 1. Ini kalau ini tambah c, ini tambah c. Jelas? Oke? Jadi bisa kita uraikan ya, deret-deret itu bisa kita uraikan. Nah, itu jasa dari awalnya dari Taylor. Taylor menyatakan apa? A tidak sama dengan 0. Oleh Bapak Metz-Laurin, justru A-nya diambil sama dengan 0. Dimasukkan ke dalam deret Taylor, jadilah deret Metz-Laurin. Nah, saya tidak tahu siapa yang menjabarkan, menurunkan deret binomial. Nggak tahu namanya, bukan binomial nama orangnya ya. Nah, anonim ya, anonim itu mengubah lagi ya dari deret dengan menggunakan deret Metz-Laurin, fungsi dari apa tadi 1 tambah x kurung pangkat alfa dijadikanlah deret binomial. Siapa penemunya? Sampai sekarang saya tidak tahu siapa. Siapa yang pertama kali yang menurunkan rumus itu? Anonim ya, dia tidak tahu, anonim berarti tidak tahu siapa. Tapi itu memperpendek jalan. Anda lihat situ. Ini ada suku 0 kan? Ini ada suku 0. Kalau dari masalahnya ada suku tidak 0, 0. Tidak 0, 0. Tidak 0, 0. Jadi panjangan. Karena suku 0-nya hilang semua. Ya. Jelas sampai sana?
Halo? Ada yang Anda ngerti? Saudara Marco, saudara Dian, semua apa? Sama? Ya, berarti Anda sudah ngerti. Ya dong, kalau ketemu yang mengerti kan? Ketawa ya. Oke, ada lagi apa yang model gini? Dari akusin, akus tangan. Nah, kalau coba akus tangan Anda turunkan pakai deret Maslorin, panjang ya. Ada yang suku tidak 0, 0, tidak 0, 0. Tangan pendek, sin lebih panjang ya. Sin. Ya. Akusin, bukan sin, akusin. Ya. Kan dulu pernah saya katakan kan, daftar logaritma yang dulu, ya, zaman sebelum ada kalkulator, orang menggunakan daftar log, namanya, daftar logaritma. Daftar log itu untuk sin, ya, tapi bukan dalam derajat ya, tapi dalam radian. Tadi kan terangkan sin 30 derajat, nggak tahu dapatnya 0,5 setengah kan. Nah, datang dari mana 0,5 itu? Datangnya dari derek sin itu sendiri. Tetapi 30 derajatnya itu bukan dalam 30 derajat, tapi dalam radian. Pi per 6. Pi kan 180 derajat. 180 derajat bagi 6 kan 30 derajat. Jadi pi per 6 dalam pi ya. Pi per 6, pi itu nilainya 227. Dimasukkan gitu. Nah, akhirnya menemukanlah nilainya pendekatannya 0,4999999. Sembilannya mau panjang berapa? Mau 100 juga bisa. Tetap jadi dibulat 0,5. Ya, jelas ya. Itulah asal usul daftar log di sin itu. Mengapa sin itu 0,5? Umumnya dalam bentuk 1 tambah X. Umumnya 1 tambah X kurung pangkat alfa. Alfanya itu nilai pecahannya. Apakah min setengah, apakah kalau akar ya min setengah. Ya kan? Kalau akar pangkat setengah. Tapi kalau seperakar 1 tambah X, ya 1 tambah X pangkat min setengah. Jelas ya? Jadi bentuknya bisa macam-macam ya. Jadi bisa misalnya akar 1 tambah X. Misalnya fungsi X sama dengan 1 tambah X. Ini artinya 1 tambah X pangkat setengah. Nah, ini. Kalau fungsi X-nya adalah seperakar 1 tambah X, artinya ini adalah 1 tambah X pangkat setengah, ini naikkan ke atas, 1 tambah X pangkat min setengah. Berarti ini alfanya. Ini alfanya min setengah. Hah? Tapi Y itu yang berfungsi sebagai X. Ya ganti, ya artinya Y-nya itu yang ganti X. Sebagai X sama, dasarnya sama. Hanya nggak semua X ganti Y, kan gitu tadi. Ya, kalau Anda mikir misalnya 1 tambah Y pangkat alfa, ya Y itu yang sama dengan X. Oh, jelas ya? Oke, jelas ya? Jadi ini yang perlu Anda tahu. Binomial itu sangat membantu sekali dalam penyelesaian singkat dibandingkan daripada Metz-Laurin. Taylor memang dasarnya, dulu saya ingatkan tadi kan, Taylor itu sampai turunan pertama itu berasal dari persamaan garis singgung. Ya kan? Persamaan garis singgung. Lanjutannya, ekspansinya, ya jadilah Derek Taylor. Ya. Kebanyakan Derek Taylor itu banyak dipakai di fisika. Di matematik, ya ada tapi tidak terlalu nampak kelihatan sih ya. Yang banyak menggunakan Metz-Laurin. Nah, ternyata Metz-Laurin masih kalah lagi dari Derek binomial. Ya. Tapi tidak semuanya pas ya, artinya tergantung kecocokannya. Yang lebih cocok yang mana.
Apakah deret Maclaurin? Apakah deret binomial? Nah, Taylor A-nya tidak sama dengan 0. Justru kalau Maclaurin A sama dengan 0. Ya. Oke ya. Ada yang mau ditanya lagi? Bahan dari integral tak tentu sampai deret kuasa atau power series. Hah? Aman. Tidak ada yang mau tanya. Sudah, ya kan? Ada yang mau tanya? Ketawa ya. Harus banyak belajar kamu tuh, ya. Gimana nanti? Yang lain? Yang mahasiswi? Do you have any question? Yes. Oh, mau ke. Saya kira Anda mau tanya deh. Jadi begini Pak, kalau misal 3 pangkat 2x berarti sudah ini ya. Oh ya, ini sama kan nih. Ini anggap U. Jadi Y. Ini U dulu atau Y. Ya. Nanti udah selesai baru semua U itu atau semua Y itu diganti 2 tambah X. Ya, ada yang tanya ini begini. Ada yang tanya bagaimana kalau ada fungsi X sama dengan 1 ditambah misalnya 1 ditambah berapa tadi? Hah? Kalau saya 3 plus Oke. Bentar. Kita hapus dulu ya. Soalnya gimana? 3 plus 2X. Oh ya, gini. Nah, ini berarti diubah dulu 1 ditambah 2 tambah. Oh, ya 2 tambah 2X kurung pangkat alfa. Gitu kan? Dijadikan ini dijadikan U atau Y. Ya, U atau Y, terserah lah. Ya, sehingga jadi fungsi X-nya adalah 1 ditambah U pangkat alfa. Nah, ini yang kita turunkan rumusnya apa? Kalau kita jabarkan ini jadi apa nih? Fungsi X sama dengan 1 ditambah alfa per 1 faktorial kali U. Ganti X. Ganti X-nya jadi U. Ditambah alfa kali alfa min 1 per 2 faktorial kali U kuadrat. Tambah alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2 per 3 faktorial kali U pangkat 3 ya. Dan seterusnya. Nah, nanti udah selesai, U-nya kembalikan. U-nya itu yang mana ini? 2 tambah 2X. 2 tambah 2X. Sudah jelas? Jadi itu apa? Modifikasi ya. Bukan manipulasi ya. Bukan manipulasi, hati-hati. Modifikasi, dimodif ya. Diubah ya. Diubah sedemikian rupa sehingga bentuknya menyerupai ya. Oke? Sudah jelas Saudara Dimas? Oke. Yang lain? Halo? Oh ya, ada satu lagi. Saya tunjukkan. Kalau Anda punya ini 0, terus ini ada lingkaran. Ini ada lingkaran. Ini diputar tak ada sumbu Y. Apa yang terjadi? Ini bayangannya. Apa jadi? Kayak donat. Ban dalam mobil. Betul nggak? Betul nggak? Kan ya kalau lihat dari atas kan begini jadi ini. Dari atas lihat gini lah. Ban dalam.
Kue donat nggak sama gede ya, kue ban dalam sama ya. Ya nak. Kalau menghitung volumenya gimana? Cari luas ini, itu nak. Terus cari ini jajarin, ini anggap nih jajarinnya dari sini sampai ini kita namakan R besar misalnya. Cari kelilingnya, S-nya, kelilingnya. S, keliling ya. Kelilingnya, keliling lingkaran yang jejaringnya R, apa tuh? 2πr. Enak. Kali luas ini. Dapat volume dalam dari ban dalam enggak? Ban dalam bukan ban luar ya. Bisa bayangkan enggak? Ini dari atas ya. Ini dari atas. Kita lihat ini dari atas. Kalau ini penampangnya. Penampang diputar gitu. Diputar gitu. Jadi apa? Ban dalam ya. Kelilingnya dikali luas lingkaran. Itu enggak? Luas lingkaran nih. Jadi keliling lingkaran yang besar ini dia jadinya R dari pusat lingkaran sampai O0,0 itu kelilingnya dikali luas ini dapatlah volumenya. Saya rasa nggak perlu pakai integral nih, bisa deh. Lingkaran kecil itu penampang dari ban dalam itu penampangnya. Ya, kalau dipotong, ya mungkin kalau yang gampangnya kue donat dipotong gitu kan. Jadi kue donat kan kadang nggak sama besar ya. Ya seperti itulah. Ya. Tahu ya? Ini namanya papel apa di pas ini? Ada di buku Kresik juga ada tuh. Ya. Kalkulus, Evan Kalkulus yang buku karangan Kresik itu banyak applied ya, aplikasi. Anda bisa lihat. Jadi sebetulnya di dalam dunia nyata kita tahu ban dalam tahu kan dia itu pernah enggak ada tanya dalam diri Anda gimana sih cara menghitung volume padatnya, volume padat ya. Kalau itu kan gas dipompa jadi gelembung gitu kan. Itu kan volume udara ya. Kalau Anda isi dengan air penuh kan, berapa volume air dalam ban itu? Pernah terpikir enggak Anda? Nah, ini sebetulnya penampang kalau dipotong dia bentuk lingkaran dan kemudian dari pusat lingkaran itu melingkar itu keliling jari-jarinya dari pusat O0,0 ke pusat diameter dari apa? Pusat dari lingkaran kecil dari penampang dari ban dalam itu ya. Dicarilah kelilingnya, kemudian dikali dengan luas penampangnya tadi, jadilah volume ban dalam mobil itu. Jelas ya? Nah, kalau diisi air, berapa volume air yang dapat dimuat? Itu sama ini ya. Baik cair maupun padat ya, solid. Oke. Ada lagi nak? Anda tuh harus kreatif juga nih berpikirnya gimana nih? Apa yang Anda lihat benda-benda yang Anda tidak baik yang ada di mana-mana. Mungkin ada di mana, ada di dalam atau mengapa Anda belajar nanti Anda belajar juga dalam pikiran dua kali ini ya. Itu bisa diberikan untuk mola untuk tinggal kemudian ya, bisa diberikan dipilih kalian dipilih lagi kalau yang melingkar nanti sebetulnya rumus luas itu kan double integral di area luas double integral di luas di area itu kalau disebut Cartesian bx kali dy kan. Ini tambahannya ya. Ini nak masuk ke dalam ujian ya. Tambahan aja. Jadi ini koordinat Cartesius. Cartesian ada Cartesius. Jadi kalau ini ada X dan Y, ini X, ini Y.
Maka ini pertambahan ini adalah dx. Perubahan ya. Ini adalah dy. Nah, dx kali dy ini adalah disebut d luas d area adalah dx dy atau dy dx. Halo. Oke. Nah, sebenarnya nanti Anda belajar itu semua volume luas. Yang sebenarnya yang kita cari itu benda yang tidak istimewa ya. Kalau istimewa udah tahu. Anda tanya berapa volume kerucut? Apa? Luas alasnya lingkaran pi r kuadrat kali sepertiga tinggi. Sepertiga pi r kuadrat T. Betul enggak? Berapa volume tabung? Luas lingkaran alasnya kali tinggi. Pi r kuadrat T. Berapa volume bola? 4/3 pi r pangkat 3. Tapi kalau ada benda yang persamaan bidangnya tahu, miring atau apa, diputar. Atau misalnya Anda putar atau apa bentuknya tidak keruan mungkin. Menurut Anda agak aneh gitu. Bisa hitung volume enggak? Bisa. Nah, sekarang batu sembarangan. Batu. Bisa hitung volume batu? Caranya? Ya, pakai gelas ukuran. Gelas ukuran. Isi airnya berapa setinggi? Nanti celup batunya berapa naiknya. Nah, kenaikannya itu adalah volume batu itu. Itu bentuk yang tidak istimewa ya. Itu secara fisika diajarkan ya. Oke. Nah, secara matematik yang bentuk yang persamaan bidangnya tahu. Nah, ini saya cerita Anda ya. Saya yang kajur arsitekturnya sudah meninggal ya. Karena waktu pulang dari kampus jalan ke arah Pondok Indah itu sudah malam mungkin ngantuk beliau lagi studi S3 di Undip Universitas Diponegoro, menabrak trotoar, jatuh meninggal. Nah, waktu itu mantan kajur arsitektur itu tanya sama saya, kalau kita punya persamaan bidang, tahu, kemudian kita bisa menggambarkannya. Bisa menggunakan MATLAB, Mathematics Laboratory, atau menggunakan Maple, bisa juga. Kita bisa menggambarkan bentuk bendanya kayak apa sih. Ya kan? Sekarang yang balik mas saya. Saya punya gambarnya ini. Bisa nggak tentukan persamaan bidangnya? Ayo. Apa maksudnya enggak? Dia punya gambar. Saya nggak ada Maple nih. Kalau ini saya bisa gambarkan, misalnya gambar apa, keong emas gitu ya, untuk keong emas gitu. Ya, foto, ini ada foto nih, ada foto saya keong emas. Saya nggak tentukan persamaan bidangnya kayak apa. Dia balik gitu caranya gitu. Sampai waktu itu beliau pernah ngomong sama saya, kami belum menemukan bentuk yang bisa gambar fotonya ada, tapi saya tidak bisa menentukan persamaan bidangnya. Bidangnya bukan bidang yang biasa seperti bola atau apa ya, yang istimewa gitu, yang tidak istimewa tentu. Keong emas itu kan nggak istimewa bentuknya. Bendanya bisa nggak sebut keong emas itu bentuknya apa? Masuk lingkaran, masuk bola, enggak jelas kan? Nah, tahu nggak persamaan bidangnya? Bisa nggak Anda tentukan persamaan bidangnya? Diskusi sama saya. Kalau menurut saya nggak bisa saya bilang. Ya karena kita mesti tahu pengukurannya gimana gitu ya. Nggak segampang itu. Benar nggak? Kalau menurut Anda, kalau menurut Dian bisa nggak? Nggak tahu. Ya ini tantang masih ada waktu kita diskusi gitu ya. Jelas nggak maksudnya? Oke. Jadi ini tahu ya. Jadi nanti mencari luas area itu luas bidang ya. Luas, luas bidang atau luas daerah itu adalah double integral D area. D area itu ini.
dx dy atau dx. Itu tergantung. Jadi kalau dia misalnya luasnya itu adalah x dulu, baru y. Nah, yang dalam dulu, berarti dy dulu. Baru belakangnya dx. Ini yang disebut d area. Nah, kalau Anda balik ya, atau di sini, luas sama dengan integral y dulu, baru x. Berarti x dulu kan, dx dulu, baru y. Nah, ini adalah d areanya. Sudah jelas? Ini Anda dapat loh nanti nih. Integral lipat 2, double integral. Nah, sekarang bagaimana kalau lingkaran? Nah, itu bisa kita buktikan luas lingkaran lebih pendek daripada kita gunakan integral dengan substitusi trigonometri akar. Ini enggak? Lebih pendek. Ya, karena lendek. Nggak tahu saya ngajar nanti ya. Kayak ini masuk di F1 kalkulus 2 nih. Digeser. Ya, posisinya agak beda sama yang sekarang. Ya, beda. Kalau yang lama, ingat saya kalkulus 2 Anda dulu itu, maksudnya dulu itu adalah ada transformasi Laplace atau Laplace transform, ada integral lipat 2, lipat 3 ya. Baik. Nah, kalau dia melingkar gini, contohnya ini melingkar gitu ya. Ini adalah theta. Nah, yang kecil ini adalah d theta. D theta. Ini jari-jari R, maka ini adalah perpanjangan ini adalah dr. Ini lengkung ya. Berapa luas ini? Ini yang disebut D area. Berapa? Nah, ini kita nama AB. Anda tahu nggak? Panjang garis AB ini berapa? Lengkung, garis lengkung AB ini. Ini bagian dari keliling nggak? Nah, Anda tahu keliling lingkaran, apa rumusnya? 2πr. Saya pakai R ini kecil, sorry. 2πr. Ya. 2πr. Oke. Terus, bagaimana mencari panjang busur AB? Panjang busur AB adalah tergantung sudutnya. Ini sudutnya apa sih? Ini pelajaran SD ini. Yang ditanya per yang diketahui dikali sorry. Yang diketahui itu luas lingkaran. Ya, kelingkaran. Lingkaran itu sudutnya berapa? 2 pi radian enggak? Radian, dalam radian ya enggak boleh derajat ya. Jadi ini adalah per 2 pi radian kali kelilingkaran 2 pi r. Kan gitu enggak? Ngerti enggak maksudnya? Yang ditanya seperti kue misalnya. Kalau 2 kue harga sekian, berapa 5 kue? Yang ditanya 5 kue per yang diketahui 2 kue kali harga 2 kue. Itu enggak? Nah, ini sama kan nih. Yang ditanya di hadapan sudut d theta per dibanding lingkaran. Lingkaran itu adalah nih 2 pi radian. Itu enggak? Nah, ini keliling lingkaran berapa? 2 pi r. Itu enggak? Karena panjang busur AB ini adalah bagian dari keliling lingkaran enggak? Halo. Bagian keliling lingkaran. Jadi ini kalau 2 pi-nya coret, apa yang tinggal? Panjang busur AB adalah apa? 2 pi coret tinggal R kali D theta. Betul enggak? Nah, tadi kalau panjang busur AB itu lengkung, kita ambil kecil sekali, sangat kecil. Kelihatannya apa? Lengkung itu linear enggak? Ini pakai logika kita ya. Saya terangkan dulu panjang S, ini enggak? DS. Ya, kecil sekali. Jadi berarti D area itu seolah-olah ini linear, DR linear. Berarti sama dengan apa? Panjang busur AB dikali DR. Nah. Jadi D area apa?
Panjang unsur api adalah RD theta dikali DR. Kemudian kita susun apa? RDR D theta. Nah, inilah jadi rumus koordinat tabung, namanya apa? D area dalam koordinat tabung. Pengganti kalau yang Cartesian dari apa? dx kali dy atau dy kali dx. Kalau ini adalah RDR D theta, ya. RDR D theta untuk melingkar. Dan di sini nanti kita bisa buktikan mengapa luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Mau dicoba? Oke, penasaran Anda? Kita coba ya. Kita langsung coba. Ini pelajaran belum Anda pelajari ya, tapi kita boleh, tidak apa-apa, daripada kosong gitu ya. Kita buat lingkaran, ya. Ini R, 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 R. Kita gambarkan. Jadi ini Anda belum kuliah, belum dapat, tapi kita sudah belajar dulu ya. Oke. Oke, ini ya. Misalnya saya cari seperempat, ya. Halo. Ini 0R ya. Oke. Dia jadi batasnya dari 0R. Ini seperempat lingkaran, seperempat luas lingkaran enggak nih? Ya. Ini adalah seperempat luas lingkaran. Nah, sekarang saya tanya Anda. Batasannya, theta. Tetanya dari sini ke sini enggak? Di sini theta berapa? 0. Di sini theta dalam radian ya. Sini theta berapa? Pi per 2, 90 derajat kan? Berarti Anda batasannya apa sini? Pertama, tetanya terletak antara dari 0 sampai pi per 2. Ini untuk seperempat lingkaran ya. Halo, ini untuk seperempat lingkaran ya. Kemudian R-nya berapa? R-nya dari 0 sampai dari 0 sampai R. Enak, R besar. Oke. Nah, kita gunakan integral dari 2. Luas lingkaran, seperempat luas lingkaran adalah double integral D area. Double integral D area adalah area. Area itu luas. Oke. Jadi seperempat luas lingkaran adalah, nah maksudnya tetanya berapa? Tetanya 0 sampai pi per 2 radian. R-nya dari 0 sampai R besar. Enak. Terus ini D areanya pakai yang kode tabung tadi apa? R, DR, D theta. Kita lihat. Di sini R, DR. Theta, D theta. Ada kan? Oke. Maksudnya enggak berurutan ya. Jadi seperempat luas lingkaran. Sekarang enggak dibaca enggak apa-apa ya. Nanti Anda akan bakal dapat. Enggak percaya tanya mau Pak Kelvin. Ya. Pak Kelvin Minor. Saya tanya. Nah berapa nih? Ini dikeluarkan nih. Theta ini adalah 0 sampai pi per 2 radian dari D theta kan. Terus R-nya dari 0 sampai R besar dari RDR. Ini integral single juga. Walaupun ini double. Triple juga sama. Ini bisa kerjaan sendiri enggak nih? Ini sendiri-sendiri. Dikali nanti. Jadi ini integral sendiri. Ini single. Ini single. Nah, jadi seperempat luas lingkaran berapa? Integral dari theta. Nah, itu integral dari theta. Theta. Agak batas 0 sampai pi per 2. Integral dari R pangkat 1 dr apa? 1/1 tambah 1 R 1 tambah 1 setengah R kuadrat. Agak batas 0 R besar. Oke ya. Maka seperempat luas lingkaran berapa? Ini pi per 2. Theta batas atas kurang batas bawah. Ini setengah kali R kuadrat batas atas R kuadrat besar dikurang 0 kuadrat. Sini berapa nih? Seperempat luas lingkaran adalah pi per 2
kali setengah kali R kuadrat. Hasilnya apa? 1/4 luas lingkaran sama dengan 1/4 pi R kuadrat. 1/4-nya saya coret. Hasilnya apa? Luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Terbukti? Terbukti sudah. Singkat. Coba Anda pakai yang mencari luas lingkaran dengan menggunakan substitusi trigonometri. Sebenarnya sebutkan kan? Akar R kuadrat dikurang S kuadrat dari persamaan lingkaran. Panjang nggak? Ini betapa pendeknya. Ini bakal Anda dapat loh. Tapi tidak tahu apa dosanya, terangkan enggak nih. Ya, itu masalahnya. Oke, Anda lihat kan? Lebih mudah kan? Anda harus belajar dengan integral single. Benar enggak? Nah, kita singkat jalannya. Nah, ini menggunakan koordinat tabung. D areanya adalah R, dr, d theta. Datang dari mana? Tadi yang saya jelaskan ini. Ini datangnya dari sini. Ini koordinat tabung. Nah, ini koordinat kartesian. Ini lebih gampang. Dx, dy, dy, dx. Ya, kartesian. Kalau ini adalah koordinat tabung. Ya. Sudah tahu? Bola juga pakai koordinat tabung. Kita bisa buktikan mengapa volume bola 4/3 pi r pangkat 3. Bisa menggunakan double. Mencari volume itu ada dua macam. Gini. Sekarang volume ya. Tadi itu adalah luas. Sekarang volume. Volume itu P. P itu adalah bisa menggunakan double integral Z D area. Nah, Z ini adalah apanya? Misalnya ini. Lantai ini Z0. Tingginya misalnya berapa nih? Ada berapa nih? 3 meter ada? 2,5 meter misalnya. Maka langit-langit ini Z sama dengan 2,5. Saya tinggi 2,5 meter ya. Nah, berapa volume di bawah bidang ini Z-nya ini? Z-nya ini ada sama dengan 2,5 di bawah bidang ini dengan batas di bawahnya adalah apa? Kalau di bawahnya lingkaran naik ke atas jadi apa? Tabung. Karena bisa hitung volume tabung yang tingginya 2,5 meter. Jadinya berapa? Jelas ya? Pakai ini. Ya, ini DA-nya pakai tadi itu koordinat tabung RDR d theta. Nah, volume juga atau ada jalan lain lagi atau volume adalah triple 3 cacing D volume. D volume. D volume itu sama dengan apa? Nah, D volume itu sama dengan sebetulnya dz kali dy kali dx atau dx kali dy kali dz-nya enggak? Benar enggak? Kan sumbunya ada 3. Nah, terus diubah nih dz kali, Anda tahu nih dy kali dx apa tadi? D area enggak? Berarti ini bisa diubah ini menjadi dz kali d area. Tergantung. Kalau tabung melingkar, d areanya pakai koordinat tabung tadi, r dr d theta. Ya, jadi ini bisa dx dy, ini bisa juga r dr d theta. Ya. Ngerti ya? Jadi kita bisa lebih singkat jalannya. Jadi bukan berarti belajar double integral dan triple integral itu makin sulit, tapi mempermudah kita gitu. Ya. Dan ini yang istimewa. Sekali lagi, yang kita pelajari itu sebetulnya tujuannya untuk bentuk-bentuk yang tidak istimewa. Yang susah saya hitung. Kalau tabung sudah tahu rumusnya. Bola sudah tahu rumusnya. Limas sudah tahu rumusnya. Tapi kalau benda yang ada bidangnya diketahui, tapi berapa di bawah volume di bawah bidang tersebut. Dengan alasnya diketahui batasannya. Nah, batasannya itu nanti ada belajar lagi tuh. Ya. Oke ya. Sudah jelas maksudnya kita belum absen. Sorry. Absen dulu. Jadi ini membuat saya ngomong ini in future di masa berikutnya ya.
Oke. Ini banyak nih sudah. Oke. Rachel Marvella yang izin tadi ya. Janis Farid China ada. Yohanes Cedric Wijaya. Justin Suprato. Kenapa? Lupa. Hey. Jafir Rian Setiadi. Lupa juga. Aduh, lupa melulu. Kevin Tan. Oke. Barbara Stefani tidak ada. Nicholas Febrian Maladi. Lupa juga. Nicholas salah saya. Nicholas ini apa? Ini Barbara. Elvan Mariano. Glenn Putra Laimando. Terus Theo Pilus. Lupa juga. Aduh, lupa melulu nih. Ryan 2 kali enggak? Enggak, itu ya tadi apa? Venus Access Connection File. Zaki Kaisar Fidaus. Roman. Hanya Naima Zara. Astaga. Evan kampus 1. Tapi Evan kampus 2 enggak? Karena Evan kampus 2 saya belum tentu mengajar lagi. Karena tahun depan tuh seperti terjadi tahun ini yang sudah usia ini enggak. Bentar. Saya itu dulu ya. Tutup dulu nih. Ya boleh. Boleh.